Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak para pimpinan, Pak Menteri dan seluruh jajarannya, sahabat sekalian Komisi 2 yang saya banggakan. Ada beberapa hal Pak Menteri yang ingin saya kemukakan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama terkait dengan isu-isu seputar persoalan pertanahan. Saya hanya ingin membawakan Pak Menteri beberapa isu, beberapa masalah sebetulnya yang hari ini masih menjadi problem di daerah dan masyarakat kita setiap hari mempertanyakan soal itu. Yang pertama Pak Menteri, kita ketahui semua bahwa persoalan-persoalan kerusuhan horizontal di Indonesia ini kalau dikaji lebih mendalam semua bermula dari persoalan tanah, sengketa tanah. Maka begitu penting persoalan tanah ini sehingga tentu peran dari Kementerian ATR BPN ini sangat strategis dalam rangka mewujudkan Indonesia yang aman, damai tentunya. Nah, yang pertama Pak Menteri, persoalan hak-hak rakyat, legalisasi hak-hak rakyat, ya, khususnya di bidang pertanahan. Saya melihat program-program kementerian selama ini sudah cukup banyak. Saya perkenalkan Pak Menteri, saya Anwar Hafid dari fraksi Partai Demokrat Dapil Sulawesi Tengah. Dulu saya masih bertugas di daerah, banyak sekali program dari Kementerian ATR BPN Pak, Prona dan sebagainya itu sudah cukup banyak Pak. Yang jadi persoalan sekarang yang lebih banyak itu kaitannya sengketa antara masyarakat dengan corporate, perusahaan Pak. Saya kasih contoh. Ada persoalan yang sampai hari ini belum selesai. Saya masih bupati dulu sudah mempersoalkan ini ke Kementerian BPN, kemudian Kanwil. Persoalan antara tumpang tindih lahan transmigrasi dengan HGU PT Citra. Ya, perkebunan kelapa sawit Pak. Masalah ini bermula ya pada saat itu ada satu perusahaan yang ingin berinvestasi sawit di Kabupaten Morowali. Tahun 2005 itu mengajukan permohonan surat ukur HGU di BPN. Kemudian sejak itu surat ukur ini hanya sampai di situ, tidak jadi perkebunan sawit tapi justru yang diambil adalah kayu Pak. Nah, kemudian berjalan karena ini stagnan tidak ada kegiatan. Tahun 2007 Bupati waktu itu kemudian bermohon kepada pemerintah kaitannya dengan tindak lanjut penyelesaian masalah sengketa kerusuhan Poso. Banyak masyarakat kita waktu itu yang terbakar rumahnya, mereka harus dicarikan tempat sehingga pemerintah mengusulkan untuk dibentuk transmigrasi sisipan. Ya. Dan pemerintah mengusulkan untuk diambil lokasi calon HGU ini untuk dijadikan lahan transmigrasi. Kemudian tahun 2007, 2008 saya tindak lanjuti dan alhamdulillah pemerintah pada saat itu menyetujui adanya program transmigrasi Pak. Sebelum transmigrasi itu ditetapkan, kita juga sudah pernah berkoordinasi dengan pimpinan perusahaan dan pimpinan perusahaan memberikan persetujuan untuk melakukan inklave di area surat ukur pada saat itu. Nah, kemudian jalanlah ini program Pak. Tiba-tiba tahun 2010 keluar HGU, sertifikat HGU, dan semua yang ada di surat ukur itu tidak ada yang berubah Pak. Sehingga areal lahan transmigrasi juga masuk di dalam HGU PT Citra ini. Termasuk lahan-lahan masyarakat. Ya. Sampai hari ini saudara-saudara kita Pak, transmigrasi yang ada di sana baik ex kerusuhan Poso, ya, maupun warga transmigrasi dari Jawa, dari Bali dan sebagainya sampai hari ini belum mendapatkan sertifikat lahan. 2008 Pak, sampai hari ini. Bagaimana penderitaan rakyat mengolah dan
lebih terakhir lagi, terakhir ini tahun 2018, PT Citra mengalihkan kepemilikannya ini kepada salah satu perusahaan namanya PT Lambang. Sehingga perusahaan yang baru ini tidak mau tahu Pak, yang dia tahu adalah HGU. Sehingga lahan-lahan transmigrasi, lahan 2-nya itu semua habis ditanami oleh tidak berdaya masyarakat Pak. Pemda pun tidak berdaya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini saya mohon kepada Pak Menteri Pak untuk menjadi atensi khusus Pak. Kasihan warga kita ya, jauh-jauh transmigrasikan dari Jawa, dari Bali, tapi mereka tidak sampai hari ini tidak memiliki sertifikat lahan 2 ya. Lahan 1 kemarin saya memberanikan diri, alhamdulillah Kepala BPN mau sehingga bisa disertifikat ya. Yang kedua Pak, transmigrasi berhadapan dengan PT Vale. Ini PT Vale ini kontrak karya Pak. Sekarang sudah diakuisisi oleh pemerintah sebagian sahamnya sehingga menjadi BUMN. Ada pemukiman transmigrasi Pak di dalam areal kontrak karya ini. Yang mendatangkan itu pemerintah, masih di zaman Orde Baru waktu itu. Sampai hari ini Pak tidak bisa disertifikat hanya karena berada di lahan kontrak karya. Ini persoalan. Persoalan yang paling mutakhir Pak, warga memiliki sertifikat, tapi kemudian ada perubahan tata ruang berkaitan dengan perubahan kawasan Pak, status kawasan. Banyak masyarakat kita yang berada sekarang di dalam kawasan hutan Pak, sementara mereka memiliki sertifikat. Ini mohon Pak Menteri bisa memberikan penjelasan dan mungkin memberikan justifikasi kembali untuk meyakinkan masyarakat. Karena areal yang dijadikan hutan lindung ini sekarang dikuasai juga oleh perusahaan, dan perusahaan-perusahaan tambang ini kemudian mereka mengatakan bahwa ini adalah areal hutan lindung dan mereka memiliki surat izin untuk mengolah di kawasan hutan lindung, sehingga sertifikat seakan-akan tidak mereka perhatikan. Ini Pak. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan antara PTPN Pak 14 seperti yang Pak Wakil Pimpinan tadi sampaikan. PTP 14 di daerah Morowali Utara Pak. Ini juga menjadi problem karena surat ukur yang sudah cukup lama, bayangkan surat ukurnya itu lama sekali, kira-kira ada 10 tahun baru terbit HGU. Sayangnya saya waktu itu masih bupati Pak, saya menyampaikan tolong diukur ulang, karena 10 tahun yang lalu dengan hari ini jauh berbeda Pak. Masyarakat sudah maju, mungkin dulu itu hutan, tapi sekarang masyarakat sudah berkembang, tapi tidak diperdulikan Pak. Sertifikat HGU terbit berdasarkan surat ukur. Ini salah satu problem besar Pak. Jadi kalau teman-teman tadi menyampaikan, memang internal BPN ini saya kira usaha Pak Menteri sudah sangat bagus untuk melakukan reformasi internal Pak. Karena kasus-kasus bengkalai kasus ini. Oleh karena itu Pak Pimpinan, saya juga mengusulkan, memohon kiranya ini Pak menjadi salah satu atensi kita untuk bisa carikan solusi, karena ini sudah cukup lama rakyat kita menderita. Dan PTPN ini Pak, kita tahu persis bahwa semua sertifikat ini ada di bank Pak, menjadi agunan. Masyarakat kita tidak bisa berbuat apa-apa Pak, sementara rumah mereka, sawah mereka ada di situ Pak. Kebutuhan akan sertifikat, kalau saya tadi mengatakan, saya bilang Pak, saya sangat mendukung BPN Pak, bahwa hari ini sertifikat itu sangat-sangat dibutuhkan oleh rakyat. Kalau dulu ada masyarakat yang mengatakan mungkin tidak membutuhkan, tapi hari ini masyarakat sangat membutuhkan sertifikat itu. Mereka sadar betul bahwa dengan adanya sertifikat ada jaminan hukum bagi mereka, ada kepastian hukum bagi mereka. Tapi apa yang mau didapat Pak kalau tumpang tindih berhadapan dengan korporasi tadi?
apalagi PTPN, BUMN, itu luar biasa Pak arogannya di lapangan. Nah, ini kira-kira Pak beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kemudian masalah Torah tadi Pak, ya, ini juga menjadi problem bagi kita di daerah Pak. Dulu kawasan hutan, penetapan kawasan hutan ini Pak, itu di belakang rumah warga. Dulu masyarakat baru 10 orang, sekarang masyarakat sudah 1000 orang, mereka udah masuk di dalam Pak. Nah ini mungkin yang perlu diperjelas. Baru-baru ini ada konflik Pak antara warga masyarakat dengan perusahaan. Warga masyarakat sudah berada di dalam, sudah menanam, tapi karena ketidakjelasan soal konsep Torah ini Pak, akhirnya warga kepala desa di penjara, warga masyarakat ditahan, hanya karena mereka kalah Pak. Mereka dengan dalih perusahaan menggunakan dalih berada di kawasan hutan dan mereka memiliki izin menggunakan areal ya, dari negara. Terakhir soal sertifikat elektronik, saya sangat mendukung Pak. Elektronik ini karena kita tahu persis, apalagi saya baca-baca Pak Menteri sudah cukup antisipasinya, melakukan beberapa uji coba, kemudian tidak semua daerah, karena memang kita tahu persis bahwa Pak Menteri sangat memahami, tidak seperti banyak kebijakan di Republik ini Pak, menganggap Indonesia ini satu daratan Pak. Jadi kebijakan di Jakarta disamakan dengan daerah-daerah luar, pulau-pulau dan sebagainya. Tapi saya salut Pak Menteri, sudah mengantisipasi itu. Bagi daerah-daerah yang belum bisa, kita jalan beriringan tentunya. Terima kasih, saya kira ini, dan saya kira Pak Ketua ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.